Bab 1981, Analisis situasinya. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang, kerak, kekosongan itu hancur, dan seorang pria berbaju hitam muncul sedikit. Bahunya yang tebal langsung bersandar pada tubuh halus yang melekat pada Cailin. Jejak kehangatan yang telah lama hilang disertai dengan sentuhan lembut membuat orang merasa cukup nyaman. Siapa? Kamu berani menerobos ke area terlarang dari zona api tak berujung, kamu tidak dapat menemukan kematian. Baru saja, aku terdiam dalam kesedihan dan pikiran, dan aku tidak menyadari napas yang tiba-tiba ini mendekat minum dengan dingin. Kenapa, kamu ingin membunuh suamimu? Xiao Yan tidak peduli, dia tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Cailin secara langsung, dengan suara main-main keluar dari sudut mulutnya, tetapi di mata itu, juga ada jejak air mata. Xiao Yan, melihat pemandangan yang begitu familiar, kekuatan Cailin perlahan menghilang, dan penampilan keagungannya di masa lalu hilang, seperti wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam, melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan, terisak-isak tak terkendali. Aku ingin kembali ke benua Doqi. Sambil menangis, dia berbicara dengan lembut, dengan kelembutan yang langka dalam suaranya. Jelas, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat mantan ratu berpangkat tinggi itu bersama putri sekecil itu. Ketika aku menemukan Suner dan membawanya bersamaku, keluarga kita yang beranggotakan 4 orang akan kembali bersama. Xiao Yan hanya bisa diam-diam membelai rambut Cailin yang panjang dan ramping, menghiburnya. Ketika Cailin mendengar kata-kata itu, dia perlahan menjadi tenang, dan segera membuka tangannya dan perlahan menekan Xiao Yan, dengan ketenangan pikiran yang tak terlukiskan. Cailin, Ying, aku telah bekerja keras untukmu akhir-akhir ini. Xiao Yan berkata dengan ringan, dan pada saat yang sama memeluk Cailin dan Ying, dan berkata dengan lembut, dia tahu bahwa perkembangan wilayah api tak berujung layak mendapatkan pujian yang paling besar. Itu adalah mereka berdua. Nyonya, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tak dikenal di lubang cacing ruang waktu. Mereka kuat, dan aku harap kamu akan segera menghadapinya. Tidak lama kemudian perasaan hangat ini berlangsung selama beberapa menit, Xiao Yan sebelum dia bisa melakukan sesuatu yang buruk, dia dihadang oleh sosok yang bergegas. Baiklah, kamu Yanqi. Kepala Xiao Yan ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dengan penginderaan acak dia tahu bahwa orang yang datang adalah Yanqi dari level Dewa Petarung Bintang 4. Hampir lupa tentang bisnis, ayo pergi bersama. Xiao Yan berkata dengan enggan untuk melepaskan tangannya. Ayo pergi, Sister Cailin. Mu Yingying langsung memegang tangan ramping Cailin, dan dengan cepat berjalan keluar, bahkan dengan sedikit amarah di benaknya. Baru saja, Xiao Yan benar-benar ingin memanfaatkan kesedihan mereka berdua, dan yang terpenting, Xiao Yan benar-benar berjalan ke arah Sister Cailin tanpa menyerangnya sama sekali. Ini benar-benar membuatnya kesal. Melihat mata yang indah itu, aku menemukan bahwa area dan volume di atas keduanya memang tidak pada level yang sama. Tetapi bukankah itu perasaan yang tepat untuk memegang titik kecil? Bukankah itu membutuhkan lebih banyak ruang untuk pengembangan? Tercengang. Melihat penampilan Mu Yingying yang marah dan penampilan Cailin yang aneh, Yanqi di luar ruang kerja tidak bisa tidak bingung. Apa yang terjadi pada dirimu sendiri? Senior Yanqi, lama tidak bertemu. Setelah Sun bernapas, sosok dan suara Xiao Yan mengikuti mereka. Xiao Yan, halo, Xiao Yan. Melihat ini, Yanqi menepuk bahu Xiao Yan dengan telapak tangannya yang lebar, dengan kekuatan sedemikian rupa. Sehingga itu seperti candaan. Meskipun saudara laki-laki dan perempuannya diselamatkan oleh Xiao Yan, Yanqi hanya ingin Mu Yingying menemukan suami yang baik. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa pria ini sudah memiliki 2 kamar tidur yang harum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Bang! Telapak tangannya menamparkan bahu Xiao Yan dengan keras, tetapi tidak ada arah. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Kita akan menyambut beberapa mitra sejati di wilayah api tak berujung. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung mengikuti. Wanita, Xiao Yan, jika kamu berani membuat Yingying sedikit menderita, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Yanqi selesai berbicara, dia juga mengikuti. Ada aula yang agak tersembunyi di kelompok ular Gunung Xuanling. Seluruh tubuhnya gelap, dan bagian luarnya terkunci rapat oleh rantai. Saat ini, bagian dalamnya ada di dalam. Ibu, ini mungkin benua Xuanling. Moze melihat sekeliling di belakangnya dan berkata,
Tunggu sebentar, Feng Wan'er tidak berkata apa-apa lagi, 8 orang berdiri di sini dengan tenang untuk sementara waktu. Senior Feng, Xiao Yan, putri keduanya, dan Yan Qi datang ke sini satu demi satu, dan Xiao Yan segera berkata. Aula ini secara mengesankan adalah tempat di mana lubang cacing ruang waktu wilayah api tak berujung berada. Hanya beberapa orang berpangkat tinggi yang memenuhi syarat untuk melangkah ke tempat ini. Apakah ini markas wilayah api tak berujungmu? Tidak buruk. Setelah napas Sun berhenti, mata tua Feng Wan'er terbuka, menghadap Xiao Yan dan berkata, jelas seluruh gambaran area ini sudah berada di bawah persepsi kekuatan jiwanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Namun, kedua wanita di sekitar Xiao Yan cukup dekat dengan Xiao Yan, bahkan sangat ambigu. Jelas, hubungan itu tidak biasa. Hei, selamat datang di wilayah api tak berujung. Ini adalah pemilik wilayah kami, dan mereka berdua adalah dua wanita simpanan di wilayah itu. Yan Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia melihat situasi yang aneh itu, mencoba menenangkan. Kamu, milikmu. Su Sueying mendengar kata-kata itu, matanya yang indah perlahan berbalik, dan bertanya pada Xiao Yan, jelas sangat tidak percaya. Xiao Yan mengangguk ringan. Kau, melihat tubuh ramping Su Sueying, Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak genit, dan matanya yang indah ingin memakan Xiao Yan mentah-mentah. Sabu-sabu. Pada saat yang sama, sosok Su Sueying meroket dan terbang langsung menuju dunia luar, jelas ada sedikit kesedihan di matanya yang indah. Ayo pergi, mari kita bicarakan bisnis, biarkan dia diam. Feng Wan'er menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan segera berjalan keluar aula. Semuanya, silakan. Xiao Yan mengangguk, dan segera Xiao Yan dan dua gundiknya, disertai oleh 7 penjaga, berjalan menuju aula bersama. Adapun Su Sueying, dia sedang dalam suasana hati yang agak buruk saat ini dan bergerak menuju Xuanling. Meninggalkan daratan jelas tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Meskipun Su Sueying tidak memiliki cinta yang begitu dalam antara pria dan wanita untuk Xiao Yan, dia masih tersentuh oleh upaya berulang kali Xiao Yan untuk menyelamatkannya. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa manusia menikah, dia awalnya memiliki sedikit hubungan. Berpikir, perilaku seperti ini jelas akan ditertawakan oleh dunia. Tentu saja, Su Sueying secara alami tidak begitu lemah, tetapi Xiao Yan adalah pria pertama yang memiliki sedikit hati dalam dirinya. Gelombang butuh waktu untuk melupakan dan meremehkan hal semacam ini. Di sisi lain, Xiao Yan dan 3 pemimpin senior Guardian berkumpul bersama, jelas bersiap untuk membahas masalah masa depan. Katakan padaku, seperti apa bentuk benua Dou di sekarang? Apa yang kau perlukan dari kami? Feng Wan'er adalah yang pertama berbicara, jelas para penjaga mereka berada di pihak yang aman, dan berita serta intelijen sudah tidak berhubungan. Senior Hui Zifeng, sekarang benua Dou di wilayah api tak berujung kita telah mendominasi yang ketiga, dan hanya benua Douyun yang tersisa. Senior membawa semua orang untuk bergabung dengan kita, yang merupakan berkah besar bagi wilayah api tak berujung. Dengan dukungan kuat dari para senior, kita pasti akan dapat menyatukan benua Doudi sesegera mungkin. Cailin tersenyum, cahaya yang dipenuhi dengan ketidakpedulian. Jelas, sebagai seorang ratu, entah itu temperamennya atau kata-kata dan perbuatannya, semuanya menunjukkan sedikit gengsi. Tekanan datang dari paksaan posisi tinggi yang sudah lama ada. Benarkah? Lalu mengapa tidak ada reinkarnasi di wilayah api tak berujungmu, bahkan Dewa Pejuang Bintang 8? Kekuatan tingkat ini juga mencoba menyatukan benua Doudi. Dengan kekuatanmu yang sedikit, menantang benua Douyun hanyalah hukuman mati. Kamu tidak tahu status tinggi benua Douyun di dunia manusia dan bahkan di dunia dakian. Karena kamu tidak memiliki ketulusan untuk menyambut partisipasi kami. Mo Ze, Qian Rui, ayo pergi. Seketika aura mengerikan terpancar dari lelaki tua itu, dia pun langsung bangkit dan meraung. Pada saat ini, kekuatan 10 warna samar muncul dari tubuh Cailin, melindungi Xiao Yan dan mereka bertiga, tetapi ketika dia melihat Feng Wan'er seperti ini, dia sedikit mengernyit. Jelas kali ini, kita telah bertemu lawan yang sebenarnya. Hehe, Senior Feng, jangan terlalu sibuk untuk marah. Merasakan kekuatan yang mengerikan ini, Xiao Yan tersenyum tipis, dan segera aura api suci muncul dari tubuhnya, menenangkan suasana di aula. Jelas, apa yang dikatakan Feng Wan'er, bukan tidak masuk akal. Wilayah api tak berujung, tanpa Douxian Bintang 8 atau bahkan Samsara,
kekuatanmu sama konyolnya seperti bermain keluarga di mata para pembangkit tenaga listrik di benua Douyun. Feng Wan'er mencibir, dan segera menatap Xiao Yan. Sejujurnya, pasukan kita memang langka dalam kekuatan tempur teratas sekarang, mirip dengan yang kuat seperti senior, kata Xiao Yan, dan ada juga perasaan haus akan bakat dalam suaranya. Jelas Xiao Yan juga tahu bahwa menyetujui adalah satu hal, dan bergabung adalah hal lain. Hehe, Xiao Yan, meskipun kita telah menjernihkan kecurigaan kita di masa lalu, tidakkah menurutmu aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan pada murid kesayanganku? Sekarang setelah kamu dilanda kesedihan, tidakkah kamu benar-benar berpikir kami akan bergabung denganmu? Ada banyak orang kuat di benua Douyun. Kau seharusnya sudah tahu saat penjaga itu menyihir. Masing-masing dari 7 klan kuno memiliki seorang tetua yang menyentuh reinkarnasi, dan tahta suci memiliki malaikat bersayap banyak. Kekuatan jelas bukan sesuatu yang bisa kau tolak. Aku tidak bisa melihat harapan apapun di wilayah api tak berujung. Jadi dengarkan saranku, kau harus membubarkan wilayah api tak berujung sesegera mungkin. Feng Wan'er menggelengkan kepalanya, suaranya tegas dan tidak menyenangkan. Kau, Mu Yingying dan Cailin langsung mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Jelas, ini adalah pertama kalinya seseorang berani tidak mematuhi mereka di depan mereka, tetapi karena kekuatan lelaki tua itu yang mengerikan, mereka hanya bisa bergumam diam-diam. Kata-kata senior sangat, aku ingin tahu apa pendapat senior. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan jejak kemarahan terakhir di hatinya menghilang. Jelas, apa yang dikatakan Feng Wan'er sekarang bukan tanpa alasan, dan itu adalah masalah terbesar yang dihadapi wilayah api tak berujung. Feng Wan'er benar-benar mengucapkan sepatah kata, membuat Xiao Yan merasa sedikit malu. Haha, berani sekali. Feng Wan'er menatap Xiao Yan dengan heran. Dia mengucapkan kata-kata yang begitu kejam, tetapi dia tidak memprovokasi Xiao Yan. Tampaknya orang ini jauh di luar imajinasinya. Juga seorang jenderal sejati. Senior, tolong tunjukkan arah kepadaku. Xiao Yan berkata dengan hormat. Bersikaplah proaktif. Dan sekarang setelah jasad para tetua klan Yan, klan Lei, dan ras lain yang telah meninggal dicuri, aku khawatir benua Douyun juga sedang bergejolak sekarang. Mereka terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Ini adalah kesempatanmu. Sedangkan untuk markas besar wilayah api tak berujung, kami tulang-tulang tua akan bertanggung jawab atas kalian secara pribadi. Tetapi dalam hal penyerangan, kami tidak akan mengambil tindakan, kalian hanya dapat menemukan cara lain. Feng Wan'er juga diam-diam berkata setelah berpikir sejenak. Sekarang setelah situasi dan kesulitan yang sangat serius telah dipecahkan, tidak baik untuk kehilangan kesabaran, jika tidak, mereka akan benar-benar kehilangan tempat tinggal. Baiklah, aku lelah, ayo turun dan beristirahat. Setelah mengatakan ini, Feng Wan'er berbalik, perlahan mendorong tongkat giok, dan mencoba pergi dari sini. Senior, kami akan mengirimmu. Jika Xiao Yan menyadari sesuatu, dia segera menempatkan para penjaga di tempat yang agak tersembunyi di kuil. Hal semacam ini terdaftar sebagai rahasia utama wilayah api tak berujung, dan hanya ada sedikit orang yang mengetahuinya, jadi itu tak berujung. Wilayah api juga diam-diam menjaga ketertibannya. Dengan bergabungnya 7 orang Feng Wan'er, 2 samsara dan petarung abadi bintang 8 digital, Xiao Yan benar-benar lega di base camp belakang, tetapi kesulitan paling serius saat ini masih menunggu Xiao Yan untuk diatasi. Waktu berlalu cepat, 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan selama 3 hari, Xiao Yan dan Cailin Mu Yingying tidak membedakan antara siang dan malam. Mereka tidak melakukan apapun, tetapi memberitahu Xiao Yan semua hal yang tak terhitung jumlahnya yang telah terjadi baru-baru ini di wilayah api tak berujung. Untuk memberikan saran bagi pengembangan wilayah api tak berujung, bagaimanapun juga, Xiao Yan adalah penguasa domain sejati wilayah api tak berujung. Dan setelah mendengarkan perkembangan wilayah api tak berujung selama bertahun-tahun, Xiao Yan juga merasakan sedikit rasa bersalah di dalam hatinya dan tidak dapat menahan rasa bersalah. Suner mungkin sedang mundur di daerah terlarang klan kuno. Aku telah bertanya beberapa kali dan mencoba menghubungi Gu Yuan, tetapi mereka semua diusir oleh orang-orang klan kuno. Tampaknya mereka melakukannya dengan sengaja. Menurut dugaanku, mungkin ada yang salah dengan orang-orang kuno. Di Gunung Xuanling, gunung belakang yang tenang dan elegan, di pavilion, 3 orang Cailin muncul di sini satu demi satu, sudut mulut mereka sedikit menggeliat, dan berkata, orang-orang kuno mundur di daerah terlarang.
Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia belum pernah mendengar tentang ini. Suner, Mu Yingying sedikit melengkungkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, setelah mendengar nama yang manis ini, tubuhnya yang halus sedikit terkejut, dan dia sebenarnya sedikit takut padanya. Bagaimanapun, Mu Yingying juga membagi cinta yang awalnya terbagi menjadi 2 menjadi 3 bagian. Dari sudut pandang seorang wanita, mereka adalah musuh. Tidak apa-apa, perubahan halus Mu Yingying secara alami tidak dapat luput dari persepsi Xiao Yan, dan dia segera memeluk tubuh halus Mu Yingying di lengannya dan menghiburnya. Dalam waktu dekat, saya khawatir salah satu dari 7 ras kuno, klan obat akan mengadakan pertemuan suci klan obat untuk mengumumkan keterampilan pemurnian obat tertinggi dari klan obat kepada dunia. Setelah Sun menarik napas, Cailin berkata sedikit. Pertemuan suci klan obat, Xiao Yan bergumam, dan dia mengalami sakit kepala untuk sementara waktu. Tampaknya teknik pemurnian obat dan master formasi pertempuran telah berhenti untuk waktu yang lama. Pertemuan suci klan obat adalah acara besar di benua Douyun. Anda dapat pergi dan berpartisipasi. Mungkin Anda dapat menemukan informasi tentang sihir kuil jiwa yang Anda sebutkan sebelumnya, dan klan obat juga akan mengadakan pelelangan besar, seharusnya ada beberapa hal aneh. Kailin menganalisis Xiao Yan seperti pembantu rumah tangga. Ayo pergi. Mu Yingying mengangkat kepalanya lagi saat ini, dan berkata dengan wajah bahagia. Oh, sulit bagimu. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo berangkat besok. Wilayah api tak berujung dilindungi oleh beberapa penjaga. Tidak akan ada insiden besar dalam waktu dekat, tetapi sekarang mungkin masalah benua Douyun. Prioritas utamamu sekarang adalah pergi ke klan kuno gelombang untuk membawa Suner kembali sesegera mungkin. Cailin berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang senior Sukun? Xiao Yan mengangguk, tetapi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak. Sepertinya tidak ada berita tentangnya yang ditemukan sejak Pokong, tetapi kekuatan jiwa di atas Sol Jade masih kuat dan seharusnya baik-baik saja. Kailin juga menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak tahu tentang berita Sukun. Ngomong-ngomong, sebelum kamu pergi, ingatlah untuk berhati-hati dengan tahta suci. Mu Yingying mengingatkan seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya. Aku tidak tahu. Para ahli di tahta suci telah mencurigai kita tentang jatuhnya malaikat pengembara, tetapi tidak ada bukti yang meyakinkan. Dan ketika aku dikirim ke benua Haohai, aku mendengar bahwa putra cahaya tahta suci tampaknya memiliki beberapa pemikiran yang tidak masuk akal tentang orang-orang suci kuno, tetapi secara spesifik tidak jelas. Mu Yingying berbicara sebentar-sebentar, dan berita ini juga didengar olehnya. Ya, aku akan berangkat besok. Aku akan menyerahkan wilayah api tak berujung kepadamu. Ketika aku membawa Suner kembali, aku akan mulai mencari cara untuk merobek pesawat dan pulang. Xiao Yan berkata dengan senyum hangat, suaranya dipenuhi dengan suara nostalgia yang kuat. Kedua gadis itu mengangguk. Jadi, sudahkah kalian memutuskan siapa yang akan melayani suami malam ini? Katakanlah, kalian berdua. Setelah menarik napas, pipi Xiao Yan berubah menjadi sedikit gembira. Indah sekali, kata Suster Cailin, jangan pernah memikirkannya sampai Suster Suner kembali. Tepat ketika tubuh Xiao Yan dipenuhi energi dan hendak memeluk kedua orang yang lembut itu, di gazebo di tengah, hanya suara yang agak ceria dan ringan yang tersisa. Petik 2. Oh, apa itu beberapa bibi? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya benua Douyun. Statusnya mungkin tidak kurang dari salah satu inti dari benua yang tak terhitung jumlahnya di dunia manusia, dan memiliki keberadaan 7 klan kuno yang cukup terkenal di dunia. Menambahkan tahta suci, saya khawatir alam lain sulit dibandingkan dengannya. Ini adalah daerah yang sangat subur. Ada beberapa desa di sekitarnya, dan asapnya masih ada, tetapi di suatu tempat ada jalan awan yang menjulang. Melalui jalan awan, Anda dapat samar-samar melihat kekosongan yang terdistorsi, berdiri di langit. Itu adalah dunia kuno, tempat suku-suku kuno hidup selama beberapa generasi. Pada saat ini, di pegunungan yang tak berujung, seorang pria berbaju hitam, dengan penguasa yang berat di belakangnya, berjalan perlahan menuju kedalaman. Awan, orang ini adalah Xiao Yan, dan orang ini diusir oleh Cailin Mu Yingying dan keduanya, mengatakan bahwa dia harus membawa Suner kembali sesegera mungkin. Namun,
Kebetulan lubang cacing ruang waktu itu juga langsung menuju batas benua Douyun, dan menurut petunjuk intelijen, tiba di tanah yang jaraknya puluhan mil dari para leluhur. Klan kuno itu tampaknya telah ditutup selama beberapa dekade. Konon, para wanita suci dengan bakat luar biasa lahir di klan itu. Mereka mencoba mengolah para orang suci dengan kekuatan seluruh klan, dan tiba-tiba memutus semua kontak dengan dunia luar. Namun, para leluhur selalu memiliki aturan tidak tertulis sejak zaman kuno. Setiap 2 tahun, pada hari ke-15 bulan lunar pertama, akan diadakan pertemuan puncak untuk menyambut ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya untuk mengunjungi para leluhur dan orang luar untuk mengamati. Aturan semacam ini yang ditetapkan oleh para leluhur, bahkan setelah menutup klan, tidak dapat dilawan, jadi aturan itu terus berlanjut. Sederhananya, hari ini adalah hari puncak. Selama Anda dapat menyeberangi jalan awan dan memasuki puncak, Anda akan dapat menantang 7 tetua klan kuno. Setelah mengalahkan tetua ke-7 dari klan kuno, cukup dengan mengajukan proposisi yang tidak terlalu berlebihan kepada klan kuno, syarat, dan membuat pengecualian untuk bergabung dengan klan kuno. Jenis alat tawar-menawar yang menarik ini telah menarik banyak orang. Bagaimanapun, teknik bertarung atau pengobatan ajaib adalah setetes air di lautan bagi para leluhur, tetapi mereka dapat menjadi anggota para leluhur melalui tantangan dan menikmati ini. Perlindungan yang diselimuti oleh Big Mac membunuh 2 burung dengan 1 batu, yang juga membuat setiap pendaki penuh sesak. Hei, aku tidak menyangka akan butuh banyak kesulitan untuk melihat istriku. Xiaoyan mendongak dan menemukan bahwa awan gelap mulai merayap perlahan. Jelas, ini adalah jalan menuju puncak, dan kerumunan hitam semacam itu membuatnya sulit untuk bergerak. Xiaoyan pernah meragukan keasliannya. Sekarang Xiaoyan telah sedikit menutupi penampilannya sehingga orang-orang biasa tidak dapat menemukannya, dan bahkan menurunkan auranya ke tingkat tahap awal dari Dewa Pejuang Bintang 6. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini. Bagaimanapun, tidak semua orang sekuat Xiaoyan. Tidak, itu hanya kerja keras dan pengembaraan jangka panjang di tepi hidup dan mati untuk mendapatkan kekuatan. Dengan suara, Xiaoyan berlari cepat, langsung menuju tempat berkumpulnya Yundao. Jalan setapak awan bertemu di puncak gunung, dan dalam sekejap, awan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi riak, dan segera dari puncak gunung, awan tangga muncul, jaraknya 1000 meter, tiba-tiba menghubungkan dunia kuno. Di luar dunia kuno, 7 puncak yang menjulang muncul di ujung jalan awan. Di antara 7 puncak, semua tetua klan kuno menjaga di sini, dan juga memilih bibit yang luar biasa bagi klan kuno untuk bergabung dengan mereka. Namun, orang-orang kuno masih memiliki prasangka terhadap orang luar ini. Bahkan jika mereka berbakat, mereka tidak bisa menjadi anggota inti dari para leluhur. Lagi pula, tanpa adanya darah para leluhur, itu sangat mudah. Namun, bahkan ini tidak memengaruhi antusiasme banyak orang yang mencoba bergabung dengan klan kuno hari ini, karena dapat bergabung dengan keluarga sebesar itu adalah masa depan yang menjanjikan. Setelah sisanya, ada puluhan ribu orang yang berdiri di alun-alun kosong di puncak gunung. Mereka menatap 7 puncak gunung di ujung tangga Yundao, dan kekuatan mereka juga berkisar dari petarung abadi bintang 1 hingga petarung abadi bintang 5. Tuan, di sini, setelah beberapa saat, kedua pria dengan kostum aneh itu perlahan berpisah dari kerumunan, dan kemudian petugas di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lupakan saja, jangan khawatir tentang itu. Pria tampan itu tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, menatap ujung jalan awan. Orang ini adalah Liu Hao, putra cahaya di tahta suci. Sekarang tahta suci telah mempercayakan banyak hal kepadanya, tetapi dia mengabaikan misteri jatuhnya malaikat pengembara dan menyelinap keluar dengan seorang petugas puncak. Selama Anda berhasil, Anda dapat mengajukan kualifikasi untuk membiarkan diri Anda melangkah ke tanah terlarang klan kuno, dan kemudian Anda dapat pergi untuk menemukan kekasih impian Anda. Ketika saya memikirkan peri yang tidak memakan kembang api dari dunia, tidak ada jejaknya selama beberapa tahun. Berita itu membuat Liu Hao merasa gatal. Saya telah membaca banyak wanita, tetapi saya belum pernah melihat wanita secantik itu, jadi saya ingin mendapatkannya apapun yang terjadi. Hei, lepaskan saja. Itu menghalangi. Ketika mata Liu Hao berkelebat dengan beberapa pikiran jahat, seorang pria yang agak malas perlahan memukul Liu Hao dan berkata dengan lembut. Kau mencari kematian. Melihat ini, petugas di sekitar Liu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung,
tinjunya berisi angin yang sangat kencang, melesat ke arahnya. Berderak, tinju yang tampaknya ganas itu tiba-tiba berhenti ketika mengenai seluruh tubuh Xiaoyan. Kembalilah. Melihat ini, Liu Hao mengerutkan kening, dan segera berteriak. Ayo mulai, Deng Feng Yundao. Tidak lama kemudian, ketika suasana tegang sedang berlangsung, saya tidak tahu siapa yang mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, seluruh alun-alun penuh dengan suara orang-orang, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tangga Yundao satu demi satu. Ayo, napas tahta suci. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Gelombang Xiaoyan tidak bergerak gegabah, tetapi berdiri diam di tempat yang sama, menatap kerumunan seperti belalang di atas langit, menggelengkan kepalanya. Namun, tadi, Xiaoyan sengaja memukul Liu Hao, dan kubus ajaib, yang telah lama terdiam di tubuh Xiaoyan, tersentuh sedikit pun. Perasaan seperti ini, aku khawatir hanya para malaikat pengembara yang bisa memilikinya. Tampaknya status orang ini di tahta suci sangat tinggi, dan bahkan kekuatannya yang tidak terduga juga membuat jantung berdebar-debar. Boom! Ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya melangkah di tangga jalan awan dan berlari, satu demi satu guntur marah muncul dari langit, menebas orang-orang ini tanpa ragu-ragu, dan tiba-tiba suara duka muncul. Petik 2. Tidak bagus. Setelah beberapa saat, tangga Yundao yang awalnya kokoh tiba-tiba hancur, dan para pendaki menjadi pucat karena terkejut, dan segera tidak ada keraguan, paksaan dan gravitasi langsung menekan mereka. Tubuh itu jatuh ke kaki gunung. Tabrakan. Beberapa orang kuat sangat malu dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Lubang-lubang raksasa muncul di bawah puncak gunung. Terlebih lagi, mereka sangat lemah sehingga mereka langsung dihantam ke daging oleh kekuatan misterius ini. Cukup mengejutkan. Sepertinya yang disebut Deng Feng Yundao tidak semudah itu. Saya khawatir ada misteri lain. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum lega, lalu berbalik dengan tampan, dan langsung mengikuti. Setelah itu, Liu Hao dan yang lainnya mengikuti, tetapi di antara lusinan orang di belakangnya, sebenarnya ada beberapa orang kuat, dan bahkan ada beberapa aura yang tidak diperhatikan Xiaoyan. Napas semacam itu seperti yang kuat dalam dosa, tetapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan kali ini, Brak. Langkah kaki Xiaoyan baru saja melangkah maju, menginjak anak tangga jalur awan yang ilusif dan transparan, sentuhan yang agak tidak nyata muncul, membuatnya mengerutkan kening. Karena Xiaoyan dengan jelas menemukan bahwa tangga Yundao yang awalnya kokoh sebenarnya menjadi ilusi ketika dia menginjaknya, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kendur. Aku takut tubuhnya akan runtuh dalam sekejap setelah bersandar di atasnya. Jika demikian, niscaya akan jatuh langsung seperti orang-orang sebelumnya. Puff! Sebelum keraguan Xiaoyan mereda, amarah dan guntur tak terkendali muncul di sekujur tubuh Xiaoyan, dengan momentum yang mengerikan, disertai dengan gravitasi puluhan ribu kilogram batu besar yang menekan tubuhnya, tekanannya tiba-tiba meningkat. Ayo pergi, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam, dan segera meluncurkan teknik ledakan panas, mencoba untuk langsung melangkahi tangga Yundao dengan kecepatan yang sangat cepat. Sangat menyedihkan, saat berikutnya, Xiaoyan menemukan bahwa setiap langkah sangat sulit, bahkan dengan berkah teknik peledakan, itu sangat lambat, dan bahkan sosok yang tak terhitung jumlahnya di depannya terhuyung-huyung dan jatuh langsung, yang cukup menyedihkan. Tabrakan. Dengan suara, 7 puncak gunung berbaris berurutan di puncak tangga Yundao, dan paksaan menyapu. Apa yang terjadi di sini? Xiaoyan melihat ke tangga Yundao, tetapi alih-alih bergerak gegabah, dia mundur. Tampaknya jalur awan ini akan menelan energi dendam yang membatasi mereka, membuat mereka seperti manusia biasa yang hanya bisa memanjat dengan kekuatan paling primitif. Hei, setelah Sun Si, Liu Hao dan keduanya bermandikan cahaya putih lembut, sosok mereka memberontak, dan mereka langsung menuju langit dengan momentum guntur, menyebabkan banyak orang diam-diam menamparkan lidah mereka, seolah-olah ada sentuhan cahaya langka di luar mereka. Kekuatan itu ada, dan itu hanya dari siksaan kekuatan ini. Oh, ada orang dari tahta suci. Itu menarik dan menarik. Seorang pria licik yang tersembunyi di antara kerumunan tertawa jahat, dan sentuhan kekuatan jahat di kedalaman tubuhnya benar-benar mengeluarkan rasa yang agak rakus. Matanya tanpa sadar melewati dunia kuno yang tak berujung, melihat ke tanah suci kuno, di mana itu tampaknya menjadi tujuannya. 7 bintang memerangi dewa. Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas, tepat ketika kekuatan Liu Hao muncul, tekanan dari 7 bintang memerangi dewa menyapu, membuat Xiaoyan cukup terkejut.
Pembangkit tenaga listrik tahta suci, 7 bintang memerangi dewa, dan begitu muda, saya khawatir statusnya cukup tinggi. Boom! Setelah sekejap mata, sekelompok orang kuat juga mengikuti metode Liu Hao, dibungkus dengan kekuatan jiwa, dan dengan ringan menghiasi jari-jari kaki mereka di tangga Yunding, menuju ke 7 puncak Yunding. Huho, saya khawatir masih ada ruang di 7 puncak ini, dan kekuatan penjaga di antara mereka tampaknya tidak terlalu rendah, tidak peduli. Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan satu orang langsung melompat ke dalamnya. Di atas 7 puncak yang diselimuti kabut, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi, perlahan-lahan melayang di luar dunia kuno, melindungi dan menjaga dunia kuno, dan juga penjaga utama puncak kali ini. 7 puncak itu tersusun dari rendah ke tinggi, dan kekuatan sosok penjaga di dalamnya juga dari rendah ke tinggi. Di antara puncak pertama, tempatnya subur dan hijau, dikelilingi oleh hutan bambu, dan salah satunya adalah seorang pria yang agak muda yang duduk perlahan. Tampaknya orang ini adalah penjaga puncak pertama. 3 bintang pejuang abadi. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat pria yang agak muda di depannya. Yang mulia, ini adalah 7 puncak klan kuno kami. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk melangkah ke tempat ini dan menantang kami, Anda hanya akan memiliki hidup dan mati, dan tidak akan ada jalan keluar. Saya harap Yang Mulia akan mempertimbangkannya dengan saksama. Pemuda itu tersenyum tipis, dan berkata dengan wajah serius, peringatan dalam suaranya cukup jelas. Ayo kita lakukan. Xiao Yan menjawab dengan ekspresi kosong. Jelas, apa yang disebut Qi Feng tidak seseram yang dibayangkan Xiao Yan. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa di antara 7 puncak, mungkin ada beberapa orang dengan moral dan rasa hormat yang tinggi. Dengan latar belakang klan kuno, saya khawatir setidaknya mereka memulai dengan petarung abadi bintang 5. Siapa yang tahu bahwa puncak pertama sebenarnya hanya memiliki petarung abadi bintang 3? Dari perspektif ini, saya khawatir 7 puncak hanya perlu takut pada 2 puncak terakhir. Tentu saja, di antara 7 puncak, kekuatan masing-masing puncak sangat berbeda. Para pendaki, daftarkan nama kalian. Pemuda itu perlahan membelai tubuhnya dan tersenyum tipis. Xiao Yan. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan dengan lambaian tangannya, lengkungan api datar melayang lewat. Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat wajah pemuda itu sedikit berubah, dan kilatan kengerian muncul, tetapi dia datang ke sisi pria itu dan berhenti. Setelah turun, yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah prestise, dan tentu saja tidak perlu membunuh. Bisakah aku memasuki puncak kedua? Xiao Yan bertanya, melihat keheranan di wajah pemuda itu. Xiao Yan, pemuda itu bergumam sedikit, dan segera melambaikan telapak tangannya. Sebuah kekosongan muncul di depannya, yang jelas merupakan pintu masuk puncak kedua. Melihat ini, Xiao Yan berubah menjadi lengkungan api yang indah dan melangkah ke dalamnya tiba-tiba. Xiao Yan, apakah ini yang disebut Xiao Yan yang dikatakan gadis suci sebelum dia mundur? Putra cahaya tahta suci, Xiao Yan, aku khawatir puncak terakhir, beberapa orang telah bermain. Pemuda itu tersenyum perlahan. Dia jelas ingat identitas Xiao Yan dan kegilaan Liu Hao, kontes yang sebenarnya. Tabrakan. Pada saat yang sama, Xiao Yan melewati 5 level dan memotong 6 jenderal sepanjang jalan, dan bahkan dengan mudah memecahkan 5 puncak dan berjalan menuju puncak ke-6. Puncak pertama, Samsung Douxian. Puncak kedua, 4-star Douxian. Puncak ketiga, 5-star Fighting Immortal gelombang puncak keempat, 6-star Fighting Immortal. Puncak kelima, 7 Stars Fighting Immortals. Dan yang disebut puncak ke-6 ini, tidak mengherankan, aku khawatir itu akan menjadi Douxian bintang 8 yang sebenarnya. Selain fakta bahwa Xiao Yan harus menyembunyikan api sucinya, berurusan dengan Douxian bintang 8 yang sebenarnya jelas akan lebih sulit dari sebelumnya. Kesulitan, tentu saja, ini juga merupakan semacam pelatihan yang dimiliki Xiao Yan untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa melawan Dewa Petarung Bintang 8 yang sebenarnya tanpa menggunakan kekuatan api suci, lalu menambahkan kekuatan api suci, aku khawatir kekuatan tempur seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang? Xiao Yan baru saja melangkah ke ruang puncak ke-6, melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok manusia, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Puncak ke-6, ruang di sini telah menghadirkan area laut, dan Xiao Yan sekarang berada di atas terumbu karang di area laut dalam. Gelombang badai di sekitarnya melonjak dan mencekik. Haha,
Apakah kamu salah satu dari orang-orang yang telah menembus 5 puncak berturut-turut? Tepat ketika Xiao Yan bingung, air biru di sekitarnya perlahan meledak, dan salah satu pria parubaya muncul, sedikit dengan senyuman, dia segera membuka mulutnya, dan ada aura yang sangat menakutkan dalam suaranya. Benih surgawi elemen air, kekuatan awal Dewa Petarung Bintang 8. Melihat ini, Xiao Yan menatap pria berambut hitam di depannya. Darinya, dia benar-benar merasakan penindasan. Jelas, atribut air yang dikendalikan oleh orang ini sebenarnya lebih kuat daripada Xiao Yan yang tidak menggunakan api-api suci. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah ragu-ragu sebentar, mata Xiao Yan menjadi semakin berapi-api, karena Xiao Yan percaya bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan Sheng Yan, dia masih akan memiliki kekuatan untuk melawan Dou Xian Bintang 8 di tahap awal, dan sekarang Xiao Yan sangat kuat. Saya ingin melihat seberapa sempurna berbagai kekuatan yang telah saya kendalikan sebelumnya telah mencapai tingkat kesempurnaan, kemauannya bagus, tetapi sangat disayangkan bahwa kekuatan awal dari Dewa Pejuang Bintang 6 terlalu lemah. Pria parubaya itu perlahan mengangkat tangannya, dan tirai air yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berubah menjadi pilar air, menghadap Xiao Yan yang berada di karang dengan kekuatan petir. Meledak. Para penjaga mereka secara alami akan mengalahkan dan memblokir para pemecah puncak ini, jadi setiap kali mereka menyerang, mereka tidak akan meninggalkan ruang. Bagus, datang. Jiwa pejuang. Xiao Yan mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan atribut api Douqi yang besar muncul, disertai dengan hantu Raja Burung Pipit Neter yang tidak mati. Bayangan jiwa raksasa Raja Burung Pipit Undead ada di tubuh Xiao Yan, dan rasa berat yang ekstrim meresap, dan bahkan benih surgawi besar berwarna merah menyala Fei Yan menggemakan kekuatan Raja Burung Pipit Undead, menyatukan Xiao Yan. Tubuh itu berangkat seperti penampilan merah abu-abu yang aneh. Jiwa pejuang, pria parubaya itu sedikit terkejut. Jelas, tirani jiwa petarung itu jelas bagi semua orang, tetapi di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada sedikit orang kuat yang bersedia meluangkan waktu untuk berburu. Qi Cheng Qi. Bayangan jiwa Raja Burung Pipit mayat hidup mengepakkan sayapnya seolah-olah dia memiliki spiritualitas, dan bulu burung yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya berkibar dan jatuh. Api merah abu-abu saling terkait di atasnya, dan langsung meraung ke arah kolom air yang tak terhitung jumlahnya. Bum bum bum, keduanya bersentuhan, memicu ledakan yang mengguncang bumi di udara, dan suhu yang membakar membuat suhu seluruh wilayah laut tanpa disadari meningkat banyak. Oh! Melihat respons tajam Xiao Yan, pria parubaya itu tidak bisa menahan senyum. Dia telah menjaga puncak ke-6 selama ratusan tahun, dan dia telah membaca banyak orang, tetapi dia belum pernah bertemu orang secerdas Xiao Yan, dan dia tidak bisa tidak menjadi tertarik untuk sementara waktu. Lagi pula, jika Xiao Yan menjadi anggota klan kuno dengan menerobos penghalang, bahkan jika dia tidak bisa menjadi anggota inti, tetapi menurut bakatnya, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Di sisi lain, para penjaga puncak ini juga akan mendapatkan banyak manfaat. Senior, jujur saja, junior ini datang ke klan kuno kali ini, bukan untuk bergabung dengan klan kuno, tetapi untuk menemukan seseorang. Melihat penghargaan bakat pada murid-murid lelaki tua parubaya itu, Xiao Yan juga berhenti bertanya. Kekuatan tirani jiwa memungkinkan Xiao Yan untuk dengan jelas mendeteksi beberapa perubahan halus di hati orang lain. Nama lelaki parubaya itu adalah Gu Qingfeng. Mencari seseorang. Gu Qingfeng mendengar kata-kata itu, ekspresinya menjadi gelap, dan dia bertanya dengan beberapa keraguan. Klan kuno telah lama tertutup dan tidak berhubungan dengan dunia luar. Orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia sedang mencari seseorang. Junior datang ke sini untuk mencari seorang senior bernama Gu Yuan. Aku tidak tahu apakah senior Gu Qingfeng tahu. Xiao Yan melanjutkan. Awalnya, Xiao Yan akan bertanya langsung kepada Suner, tetapi setelah mempertimbangkannya, dia mundur dan memintanya, dan inilah pemandangannya. Gu Yuan, nak, siapa kamu Gu? Yuan, mendengar kata-kata Xiao Yan, Gu Qingfeng terkejut dan kehilangan suaranya. Gu Yuan adalah teman ayahku. Aku datang ke sini untuk menjemput mereka, kata Xiao Yan, tetapi samar-samar merasakan ada yang salah dari keanehan Gu Qingfeng. Nak, awalnya aku merindukan bakatmu dan ingin kamu bergabung dengan klan kuno, tetapi kamu memiliki niat buruk. Jika itu masalahnya, maka kamu hanya bisa mati. Setelah bernapas, senyum di wajah Gu Qingfeng melembut. Itu mereda perlahan, digantikan oleh niat membunuh yang kuat. Senior,
Kamu siapa? Xiao Yan jelas merasakan sesuatu, tetapi drama itu tentu saja akan menjadi set lengkap, jadi dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Apa yang kamu tanyakan adalah rahasia utama para leluhur, itu bukanlah hal-hal yang harus kamu ketahui. Baiklah, saatnya bagimu untuk berangkat. Begitu suara itu jatuh, tubuh Gu Qingfeng dikelilingi oleh gelombang dan riak, dan serangan yang menyilaukan sedang terjadi. Apakah kamu seni semi-abadi? Tapi itu tidak berguna bagiku. Melihat ini, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar, dan api merah menyala di tubuhnya langsung digantikan oleh api kuning. Segera, aura kuat yang melampaui langit dan bumi muncul. Suci, api suci, tahap akhir dari 7 bintang pejuang abadi. Gu Qingfeng berkata dengan suara gemetar, melihat perubahan pada tubuh Xiao Yan di depannya. Katakan padaku, di mana Gu Yuan dan Gu Suner sekarang? Xiao Yan berada pada ketinggian di bawah nol, dan alam api suci sepenuhnya membungkus tempat ini untuk mencegah kekuatan apapun keluar. Gu Yuan sekarang di penjara. Tidak hanya Gu Yuan, tetapi bahkan semua antek guru Gu Suner, Pei Dai Tiandi dan yang lainnya, sekarang berada dalam tahanan rumah di penjara kuno. Pada saat ini, semangat juang yang agung di tubuh Gu Qingfeng menghilang, kata dengan tangan gemetar. Bagaimana dengan dia? Xiao Yan mengerutkan kening, jelas dengan sedikit amarah. Api kuning di tubuhnya berputar dengan keras, seolah-olah dia dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya kapan saja. Gu Suner sangat berbakat, tetapi belum muncul sejak memasuki tanah suci beberapa tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia mewarisi kekuatan warisan atau... Gu Qingfeng merasa bahwa dia begitu dekat dengan kematian untuk pertama kalinya, sepertinya api kuning di tubuh Xiao Yan sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh dan jiwanya. Apakah ada cara untuk pergi ke tanah suci atau memasuki penjara kuno? Tanya Xiao Yan. Untuk memasuki tanah suci, diperlukan kunci dari 3 tetua klan. Jika ingin mencurinya, mungkin lebih sulit daripada naik ke langit, tetapi Anda dapat pergi ke penjara kuno, karena Kaisar Surgawi yang tak tertandingi mengendalikan cara lain untuk memasuki tanah suci. Hanya saja, pada saat ini, Gu Qingfeng juga tampak ragu untuk mengatakan apapun. Hanya apa? Kekuatan jiwa Xiao Yan telah mengamati jiwa Gu Qingfeng gelombang dan menemukan bahwa tidak ada perubahan, jadi dia mempercayai apa yang dia katakan. Jika tidak, begitu manusia normal berbohong, akan ada sedikit fluktuasi dalam kekuatan jiwa. Klan kuno hari ini tidak lagi sekejam dulu. Tampaknya sakit. Gu Qingfeng berkata dengan cara yang aneh, dan suaranya penuh dengan makna yang suram. Sakit, Xiao Yan bergumam, tetapi dia ternyata agak tidak yakin. Di antara para leluhur, ada pembangkit tenaga reinkarnasi yang bertanggung jawab. Siapa yang berani punya ide lain untuk raksasa seperti itu? Ya, orang-orang kuno itu sakit. Sebenarnya, patriark klan kuno dan para tetua di klan itu cukup peduli pada Gu Yuan dan yang lainnya pada awalnya, tetapi setelah mereka kembali dari menjalankan tugas, temperamen mereka berubah drastis. Setelah mereka kembali, mereka merilis serangkaian aturan klan yang sangat tidak masuk akal. Seketika, banyak keturunan langsung di klan itu dipenjara di penjara kuno, dan keberadaan serta perilaku patriark dan para tetua tampaknya telah berubah. Gu Qingfeng berkata sebentar-sebentar, suaranya penuh keraguan. Lalu kamu, Xiao Yan berkata seolah-olah dia mengingat sesuatu. Para anggota klan di dunia kuno dan orang-orang kuat di klan, mereka yang tidak mematuhi perintah patriark di penjara kuno, dan mereka akan dibebaskan setelah waktu yang lama. Baik itu kekuatan atau temperamen, itu seperti orang yang berbeda. Adapun di mana kita berada di luar dunia kuno, tidak ada dampaknya. Gu Qingfeng berkata, sepertinya klan kuno ini mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak bersih. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, kubus iblis di dalam tubuhnya benar-benar menjadi serakah. Sepertinya ada sesuatu di dunia kuno ini yang sama jahatnya dengan itu, nafas. Aura semacam itu hanya dapat dimiliki oleh ras alien sejati.